Iya ini Diperiksa semua, memang Pak. kelihatannya sejauh ini ya masih asumsi ada konspirasi Pak, besar. sudahlah. Ada konspirasi. Buktinya Anda menuduh ya. UGM melakukan Buktinya. konspirasi. Biarkan. Iya, saya punya bukti. Saya dengerin. Oke, di sini acara yang sangat terbuka ya. Jadi bahwa saya tegur tadi Mas Roy karena menampilkan kertas ini yang sangat dekat wajah dari Pak Halim, dan saya tegur juga Pak Halim karena memukul Mas Roy dengan kertas ya. Gitu. Saya pikir ini forum yang beradab dan kita akan tetap menjaga menjadi forum yang beradab. Dan saya minta ya, saya tidak mengeluarkan keduanya ya, tetapi saya minta agar ini tetap menjadi forum yang beradab. Kita kembali ke substansi. Saya ingin tanya ke Pak Halim. Siap. Pak Halim, ini kan maksudnya tadi Mas Roy, ini adalah fotokopi legalisir yang difotokopi. Apakah ini bisa dijadikan bukti hukum? Bisa. Alasannya? Alasannya itu buat pembuktian di pengadilan. Asalkan sesuai dengan legas yang dipasang. Sesuai dengan? Bisa. Legasnya di kantor pos. Itu kan udah legalisir Pak Iman. Sudah Pak Iman dilegalisir kan di kantor pos? nih. Ini kan contohnya kan ini ini kan Nanti tampilkan di nih. layar ya. Ini legalisir kan? Ini diketahui oleh universitas kan? Itu fotokopi, hanya Ini fotokopi. Ini legalisir yang difotokopi. Nggak ada masalah. Yang penting Bung Eman nggak tempel. bisa. Mas Eman, Tempel. beliau Oke, bisa. beliau Bisa itu. menyampaikan kalau Bisa. dalam persidangan memang Bisa. dia bisa sebutkan ini salinan diterima Iya. sama Nggak bisa. hakim. Masalah Kalau nanti itu fotokopi, dinilai pasti nggak itu bisa. urusan Ini lain. fotokopi antara Nggak fotokopi bisa. Tapi Nggak bisa. fotokopi itu Bisa. bisa Nggak. diterima yang penting. Boleh nggak Prof? Betul, Ah, karena nggak bisa. Itu aja jawaban Nggak saya. bisa. Udah Gini, pasti Bang, nggak bisa. di dalam Oke, persidangan nggak bisa. hakim yang menentukan ketika ada suatu salinan disampaikan dan sudah Salinan dilege. berbeda dengan fotokopi. Iya, kan ada juga yang fotokopi Beda. juga. Ini apa suratnya? Fotokopi. Nggak bisa. Masalah nanti yang menimbang bisa tidak bisa tuh hakim. Bukan, pihak yang bisa menolak. Enggak, ya silakan. Siapapun menolak Dicatat. dan itu. Dicatat. Bukan dicatat. Dicatat. Tidak bisa namanya fotokopi dijadikan alat bukti. Secara praktikal Itu ketika jelas. kita bersidang bisa Kenapa? kita sampaikan. Karena Ini fotokopi saya itu mendapatkan bisa dirubah-rubah. fotokopi. Tidak bisa. Coba dilihat. Bisa Sudah dirubah dileges itu. belum? Sudah. Oke, diterima. Masalah nanti siapa yang menentukan itu hakim menilai. Masalah ada keberatan yang sampaikan sama beliau, silakan keberatan. Prof. Firman, Dicatat. Kita baca. ada bedanya nggak antara Saya ngerti fotokopi maksudnya. yang difotokopi Saya- sebelah kiri saya ngerti. dengan itu legalisir cap basah? Saya itu? ngerti maksudnya jenengan. Ya, ada bedanya nggak? Saya ngerti maksud jenengan. Bapak Ini kan jangan pura-pura nggak tahu, Iya, ada bedanya Saya nggak? ngerti, tapi yang maksudnya beliau. Hah? Aku ngerti maksudnya jenengan, Mas. Ya. Karena jenengan mau bilang ini fotokopi yang kiri. Fotokopi. Ngerti aku. Fotokopi dan Tapi fotokopi. beliau mau mengatakan kalau saya memiliki dokumen yang saya punya hanya fotokopi, Ya. saya minta kepada majelis saya mau mengajukan. Dia gak akan bilang mengatakan tidak bisa di depan. Nanti dia nilai. Baik, biar kami majelis yang Hanya menilai. fotokopi loh, Iya, tanpa bisa cap dipertimbangkan. basah. Diterima dulu. Kalau fotokopi tidak masalah bisa. nanti tidak Masalah dipertimbangkan. dipertimbangkan gini Bang Kalau Didi. cuman Tidak bisa. mungkin Jadi yang gini, fotokopi. kita juga. praktik Iya. juga. Jadi gini Bang Didi. Jadi jangan Ya. langsung dicat. Fotokopi dari kopi bisa saja. Iya, dituliskan Tetapi kopi apakah dari- itu dari dikesamping kopi. sebentar? Apakah Iya. itu dikesampingkan Apakah oleh tidak, hakim? itu urusan lain. Itu hanya hakim. Nanti pada putuskan. Katakanlah, misalkan bukti A, bukti B berdasarkan ini tidak sesuai karena kopi dari kopi. Misalkan katakanlah begitu. Atau diterima dikarenakan sudah dilegis. Itu bisa semua. Gitu. Kalau leges itu bea Itu materai Pak Iman. tidak ada hubungannya. Jadi, kalau leges. jadi biarlah Nggak hakim bisa yang ada menentukan pembuktiannya. nanti. Jadi, fotokopi Abang yang silahkan sudah berpendapat. digalisir Ya. Abang Halim oleh silahkan berpendapat. universitas. Tapi jangan crossing. Lalu Ini dibawa saya supaya bicara- sehat diskusinya, saya bicara Bang. fakta. bawa ke kantor pos. Fakta dan dipasang alat Abang bukti. juga benar Itu mengatakan alat pembuktian alat ini. asli benar Fotokopi juga. dengan Nggak bisa. fotokopi. Balim. Kopi Itu. pasti bisa ditolak. Gitu loh. Harus ditolak, tidak bisa. Oke, baik. Nanti biarkan ini kalau memang muncul di persidangan biar hakim memutuskan. Oke. Baik, saya kembali ke Abang dulu, nanti baru ke Oke. Enggak, jangan ke beliau lagi, kan udah tahu belum? Enggak, karena tadi udah sampaikan bahwa akan ada yang disampaikan terkait dengan kejanggalan. Saya mendengar ada 15 kejanggalan dari dokumen yang akan terima, betul? Iya, dari tadi jeda hiburan sejenak tadi ya. Oke, kita kembali ke substansi. Jadi dari dokumen-dokumen yang kami terima di KPU dan juga perbandingan dokumen-dokumen lain di luar UGM yang kita dapatkan dari berbagai sumber, kami sudah menemukan sedikitnya 15 anomali.
Tapi tentu tidak akan saya spill di sini Ya, karena 15 itu anomali, keanehan, anomali, ya, kejanggalan. Oke. inkonsistensi dan sebagainya. Oke. Nah, Sebutkan berapa? 3. ya saya nyebut 3 saja. Oke, boleh, Yang silakan. pertama, ijazah Jokowi diterbitkan tanggal 15 November ya. Nah, menurut data 5 apa 15? Ini 5 ini. 5 November 1985. ya 5 November ya. Oke. Tapi skripsi itu diserahkan tanggal 14 November. Jadi ijazah telah terbit sebelum skripsi selesai. Sebentar. Ijazah 5 November, skripsinya diserahkan 14 November. Anda punya dokumen itu ya? Ya. Oke. Itu Satu. berita penyerahan skripsi. Ya, jadi ya, asumsinya tidak pernah ada mahasiswa lulus sarjana tapi skripsinya belum selesai gitu. Oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua ijazah SMA Jokowi ya. Ijazah SMA Jokowi di riwayat hidup yang dipakai untuk Pilkada 2010 tertulis di riwayat hidup Jokowi menulis dia lulusan SMA 6 Surakarta. Dan menurut salinan ijazah yang kami terima, sekolah menengah Jokowi belum ada waktu itu SMA 6 Surakarta, yang ada namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP Surakarta. Pertanyaannya, untuk apa ngarang-ngarang SMA 6 itu kalau jelas-jelas ijazahnya menyebutkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Surakarta. Jadi apakah itu ignoramus, keteledoran atau kesengajaan? Kita nggak jelas. Yang saya spill ini yang sepele-sepele aja. Nah, jadi ada 3 riwayat hidup yang kami terima dari periode yang berbeda-beda, itu ada beberapa inkonsistensi juga. Kemudian ijazah UGM soal jurusan, yang ini sempat ramai kan. Jokowi dengan meyakinkan menyebut dia kuliah di UGM jurusan teknologi kayu. Nah, kami dapat data dari buku yang diterbitkan UGM sendiri bahwa tidak ada itu jurusan teknologi kayu. Yang ada adalah 3 jurusan itu, jurusan teknologi, jurusan ekonomi perusahaan hutan, jurusan teknologi kehutanan, jurusan konservasi sumber daya hutan. Jadi apakah itu kelupaan atau memang karena dia tidak tahu? Ya, termasuk contoh-contoh lain kecil, Kasmujo yang dianggap dosen pembimbing, tapi kan semua itu ada juga di mana medsos ya, ada rekamannya dan sebagainya, itu ada videonya. banyak. Saya kira itu aja, yang nanti yang lain kita tunggu dari UGM sendiri mau nggak menyerahkan. Saya mau klarifikasi, Pak Lukas mau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Anda enggak, saya tidak akan, karena ini kan Karena belum. tentatif. Ya sudah. Oke. Jadi saya mau mengatakan apa yang tadi disampaikan itu kan adalah hal-hal pandangan beliau. Tetapi kalau bicara masalah Bapak adalah alumni UGM, Fakultas Kehutanan, sudah lulus dan sebagainya, mengenai Kasmujo sekalipun sudah disampaikan sama Bu Ova. Kita sudah tayangkan di sini kemarin bahwa memang Pak Kasmujo memang bagian daripada Pak Jokowi. Ya, yang disampaikan Jadi, rektor biar UGM aja. itu testimoni ya. Ya. Yang kita perlu adalah data. Kita butuh semua bukti. Makanya Misalnya nanti, Kasmujo itu betul enggak? makanya nanti kan di persidangan mungkin dipanggil, akan dilihat Dengan fakta bukti-buktinya. persidangan. Saya nggak peduli persidangan yang menyangkut pencemaran nama baik itu tidak sah. Itu hanya bisa terjadi di Kenapa tidak sah? Karena kepastian keaslian ijazah Jokowi belum ada, kok menyidangkan mempersekusi orang. Ini yang warga negara. kurang, saya harus lurusin kalau ini. Ini salah. Tidak ada satupun hari ini, atau ada Mas Roy, kita tanya, ada nggak yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu? Lah iya kan harus sebelum orang bisa menganggap orang lain itu mencemarkan nama baik soal ijazah, ijazahnya harus dibuktikan Pak asli Lukas. dulu oleh tim independen. Itu balik yang kepada, nggak pernah ada. Pak Lukas. Di alam semesta ini, di dunia ini nggak pernah ada. Beda-beda, Pak Lukas, ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan beliau berkuliah. Tadi Mas Ya, setiap penipu bisa mengaku-ngaku. Bapak mengatakan Pak Jokowi Bapak penipu. bilang tadi Pak Jokowi penipu. Maksudnya? Saya bilang setiap penipu. Iya makanya, Ya, makanya. saya mau menyampaikan. Saya mau menyampaikan mengenai ijazah Pak Jadi Jokowi. kita nggak bisa Sudah hanya selesai. rely pada testimoni. Jadi Anda harus bisa membedakan Putusan antara mana yang Bukan, mengatakan Pak Kalau Jokowi? saya paham maksudnya Bung Mampu, Lukas. Anda UGM orang selama hukum, kan? ini Iya. hanya Bisa bicara soal membedakan. verbal, tapi tidak kemudian menyampaikan bukti misalnya Iya. ini dan seterusnya. Bukan, sudah dilakukan gini loh Mas Aiman. Beliau juga sudah Sebentar, mendapatkan sebentar. ada dari KPU. Itu kan verifikasi.
bahwa seseorang sedang mengikuti misalnya pilbub, pilwat, wali kota misalnya, atau pilgub misalnya, itu kan diverifikasi. Misalnya pilpres. Tidak, dalam temuan sidang KPU tidak pernah memverifikasi faktual. Ada nggak di KPU ijazahnya? Iya, Ada KPU nggak? itu kesalahan KPU. Nah, ya sudah, tapi jangan prejudis. Sebentar, KPU kita tanya, kita kejar, apakah pernah Lakukan melihat verifikasi. ijazah asli Jokowi? Tidak pernah. Dia hanya percaya Yang saja. disampaikan kan adalah legalisirnya, Pak. Legalisir Legalisirnya itu aja sesuai bermasalah. asli. Tidak ada tanggalnya. Itu kan yang bisa menyatakan itu bermasalah tidak bermasalah UGM, Pak. Bapak nggak bisa mengatakan itu bermasalah, Pak. Tapi kan terlalu banyak Artinya kalau anomali-anomali itu. gini loh, Pak, ada orang mengatakan, saya UGM nih. Masa UGM-nya diem-diem, Pak? Ya UGM-nya Masa KPU-nya diem-diem, Pak? asumsinya ini Masa ya. putusan MK terhadap Pilpres Pak Jokowi 2 kali diem-diem, Pak? Iya ini Diperiksa semua, memang Pak. kelihatannya sejauh ini ya masih asumsi ada konspirasi Pak, besar. sudahlah. Ada konspirasi Ini buktinya Anda ya. menuduh Ya, UGM melakukan buktinya. konspirasi. Biarkan. Iya, saya punya bukti. Saya dengerin. Oke. Ya. Menarik Jadi nih. pada tahun Agustus 2025 KPU mengeluarkan peraturan KPU yang berisi peraturan nomor 271 ya. Peraturan KPU yang melarang akses informasi terhadap 16 jenis dokumen Itu terkait KPU, pencalonan presiden dan Pak. wakil presiden. Bentar, Dengerin bentar, dulu. Nggak bisa lah. Ya. Jadi Saya beri kesempatan, nanti. KPU melakukan itu tujuannya apa? Karena itu politik itu menggunakan kekuasaan, kewenangan untuk Aduh, mempengaruhi. Pak, Nah, Pak. setelah diprotes publik, peraturan yang dikeluarkan bulan Agustus itu bulan September dibatalkan. Nah, karena dibatalkan itulah Bon Jovi bisa meminta tanya, KPU. berapa Itu ijazah artinya yang- indikasi. berapa ijazah yang Anda Dengan dapat? kenaifan Anda ini seolah-olah dalam politik itu semuanya bersifat normatif, orang tidak akan melakukan penipuan, penyalahgunaan dan sebagainya. Itu Politik itu asumsi. penuh tipu dan Pak, manipulasi. dari KPU ada berapa ijazah Pak Jokowi? Bapak sudah menerima dari KPU ada berapa ijazah Jokowi? Semua dapatkan dari kami dapat Dapat kan? yang agak aneh ini saya spill KPU satu Solo, lagi. DKI, Ya, pusat. yang di KPU pusat kita dapat ijazah universitas, Ya. SMA, SMP, SD. Kemudian dari Jakarta juga, yang Solo hanya dapat universitas, tapi tidak dapat yang lain. Jadi memang yang agak aneh menurut kami ya. Karena fotokopinya kok sama. Dugaan kami ketika kami minta, KPU kan awal nggak ngasih. Kemudian KPU mungkin berkoordinasi, ya udah kita kasih aja. Fotokopinya sama. Ya, Prejudis. persis. Ini kan Saya prejudis. bertanya dulu. Legalisirannya sama, Iya. warnanya ada yang cap merah. Tapi Persis. beda-beda tadi. Iya. Di Solo fotokopian, Kacau. di DKI yang cap merah Ya tadi. intinya yang dikasih oleh KPU Jakarta, KPU Pusat dan KPU Solo itu Saya nanya semua. dulu sekarang sama Pak Warso nih. Ini kan beda-beda Ini ini. kan fotokopian. Ini kan barangnya. Ini kan barangnya. Nah, Abang bilang tadi, anehnya yang diterima di seluruh KPU sama. Terus masalahnya di mana, Pak? Iya. Masalahnya di mana, Pak? Ada Di mana jeda- Bapak mengatakan bahwa ada yang Kecuali janggal? beda. Janggalnya apa? Apakah karena warna merah terus warna biru tadi yang janggal? Itu salah satu. Nah, Kemudian itu juga itu Bapak tanyakan ke UGM. Ya, Lihat pada masanya dong. Apakah pada saat diregistrasi Iya. itu capnya dipakai biru pada saat itu dan sebelumnya merah? Itu dong Pak. ya yang itu saya kan ingin problemnya pertama, UGM bukan tidak persoalan UGM hasil tidak mau otopsi. ngasih sampai Mohon sekarang, maaf lah, menunda-nunda. Pak Lukas. Jadi kalau tadi bapak-bapak itu Janganlah. marah-marah mengulur Pak Lukas waktu, sudah UGM juga mengulur waktu. Pak Lukas sudah tepat. Saya tidak meneliti ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Sudah tepat itu, Pak. Terima kasih. Mengenai ada persoalan administrasi, ya silakan, Pak. Sekarang kita balik aja. Balik, Sampean kan pendukung fanatik. Tidak, Pak. Oke, pengacara lah, apapun lah. Jangan bilang begitu, Pak. Bagaimana kalau Anda Kalau pendukung nggak dibayar, kalau ini dibayar. Bagaimana kalau Anda dengan kemampuan persuasi merayu mengajak Jokowi dan UGM, Pak, ketimbang eker-ekeran 3 tahun, Pak, mari kita tunjukkan dan untuk menunjukkan kebesaran. Tidak usah Saya pengadilan, tunjukkan saja ke publik, Saya ya. press conference bersama, Saya ya. membentuk tim independen. Saya hukum. ya. Pak Lukas, bangun, Pak. Bangun, Pak.
Ya nggak mungkin lah Pak, Bapak bilang seperti itu Pak. Kenapa nggak mungkin? Itu tadi kembali Karena politik Anda itu sudah penuh penipu, menyampaikan, penuh manipulator. Ya, Jadi kan Anda kenaifan sudah Anda di situ. menyampaikan bahwa ini adalah ijazah dapat dari KPU. Sudah bagus Pak. Jangan Makanya kan masuk lebih jauh Pak. Kita punya anak Kecuali Bapak memang bagian daripada Mas Roy. Ya kan yang ini mengaku pertanyaannya pemeriksa. temuan kami. Tidak bisa bertanya Pak. Makanya saya bilang. Nggak, saya Bapak- bertanya. Ada Makanya saya bilang, kejanggalan nggak? apakah Pak Lukas mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Tidak. Tadi disampaikan kan gitu. Belum. Oh, diralat? Belum. Ya dari tadi saya bilang Enggak, Bapak bilang karena tidak. kita evidence base, kita hanya mau memberikan penilaian setelah semuanya dokumen. terkumpul. Padahal Bapak sudah mendapatkan semua dokumen dari semua KPU, Dari KPU. mengatakan ada ijazahnya. Kopinya salinan. Kopi salinan. Kita belum mendapatkan dari Masalah Bapak nggak puas, Pak. Dan dari KPU saya tambahkan ya. Fotonya itu memang kurang ada angle kiri perbedaan nih, juga ukuran kurang kanan nih. fotokopinya. Ya, itu preference, Pak. Tetapi faktanya Bapak sajikan dengan baik dan benar dari pertama tadi saya dengerin, ini loh ijazah salinan atau ijazah kopi Pak Jokowi. Jadi itu aja Pak yang saya pengen dengar. Jadi selebihnya dan lain-lainnya, ya saya pikir nggak usah macam-macam. Tadi Pak. ada pertanyaan etika ya. Jokowi ini udah 10 tahun ya. Nah kalau ini saya nggak mau jawab karena kalau udah ini udah- orientasinya Udah, apa? ini kan Orientasi apa? Kenapa Masa sih? sih ini Mendingan- Tidak punya sedikit orientasinya Mas Imam. kebencian. Tidak punya sedikit etika ya. Cobalah mencari data Kepada Pak Lukas. bangsa Indonesia. Sorry Pak Lukas. Mau Cobalah cari membuka data-data berkas yang memang dia atau punya meminta bersama berkas UGM. itu. Selesai ini. Pak Lukas. Istilah saya tadi, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Pak Lukas. Kenapa kalau bisa dipersulit, kenapa Pak dipermudah? Lukas Itu tahu prinsip nggak? Pak Jokowi. Lukas tahu nggak sudah ditunjukkan ke semua teman-teman tersangka kemarin ijazah aslinya Di Polda maksudnya. di Polda. Itu bukan menunjukkan, itu mengintip sebentar. Nah, kalau semuanya Pak Lukas menganalogikan dengan versi Pak Lukas, ya kita juga nggak bisa. Itu salah satu Nggak kenaifan bisa- tim Anda nggak ya. bisa Yang apapun dimaksud yang- menunjukkan ke publik itu boleh diteliti Makanya oleh masuk- tim independen yang ahli forensik silahkan, dokumen. Pak, silahkan. Makanya masuk ke pokok perkara, ajukan Pak. Enggak, ini kan semua sudah diklaim oleh Baris Krim Polri. Iya, makanya. Sementara kita tahu Baris Krim Polri, kepolisian itu sekarang sudah jadi Pak. parcok. Ajukan Pak. Nah, ini kan semua kan hal-hal yang saya nggak bisa Di luar itu. di luar konteks. Tapi kita lah. gini, bahwa ini kita kembali ke Betul. jadi ada yang kemudian diminta, tapi kemudian kenapa nggak menurut Anda tadi, kenapa nggak dibuka menurut pihaknya Pak Jokowi? Kalau dibuka nanti, kalau dibuka sekarang juga nggak akan selesai kan gitu. Ini dan ini nggak akan selesai di forum ini, begitu. Tapi dari semua ini karena sudah masuk sesi terakhir, saya persilakan sekarang untuk closing statement. Oke, saya persilakan Bung David dulu karena tadi mau bicara. Silakan, sekitar 2 menit, silakan Bung David. Sekitar 2 menitan. Singkat banget ya. Oke. Kalau nggak Ini- jam 12 malam lagi nanti. Ya, saya kembali ke judul ya soal hasil petun tadi ya. Jadi tadi saya katakan bahwa itu tidak ada korelasi sama sekali dengan kasus ijazah palsu atau asli, karena itu hanya menguatkan ya keputusan KIP bahwa ijazah itu bukan yang dikecualikan atau bukan yang tertutup tapi terbuka. Silakan bapak-bapak yang menuntut itu ambillah. Bahkan sudah dapat semua kopiannya kan dari KPU semua. KPU seluruh tingkatan udah dapat. Nah sekarang kalau minta dari UGM nggak pernah pegang itu aslinya karena sudah diserahkan kepada yang bersangkutan ke Pak Jokowi, dan sekarang Pak Jokowi serahkan ke waktu itu ke penyidik dan sekarang ada di kejaksaan untuk dibuktikan di persidangan nanti terkait kasus fitnah. Jadi itu tadi korelasinya. Ya korelasinya nanti pembuktian itu ada di persidangan, makanya cepatlah Mas Roy apa segala, nggak usah ulur waktu lewat pra-peradilan yang berulang-ulang ya. Karena tadi saya kaitkan lagi, pra-peradilan yang berulang-ulang itu sebenarnya juga menciderai atau mengkhianati apa yang namanya due process of law ya. Karena due process of law itu adalah hak warga negara yang diberikan oleh hukum supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan, tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap khususnya orang-orang yang ditersangkakan. Ada ruang diberi, tetapi ruang itu diberi jangan dimanfaatkan salah untuk mengulur-ulur waktu, menghindari substansi masalahnya yaitu pokok perkara. Nah karena di dalam hukum itu kan ada yang namanya procedural justice ya, keadilan prosedural dan substantif justice, keadilan substantif. Jangan substantif justice, keadilan substantif, pokok perkara dinegasikan, dihilangkan oleh
prosedural. Nah ini yang dikomplain saat ini. Jadi ruang hukum di pasal 160 KUHP, pasal 158 itu sebenarnya mau mengatakan bahwa hak para tersangka ini diberi, tetapi jangan memanfaatkan salah berulang-ulang. Nanti kata Mas Roy sendiri sampai 2029 kami akan pra peradilan. Nah ini kan sesuatu yang bagi kita ini pelecehan terhadap hak yang diberikan oleh undang-undang due process of law itu. Nah satu. Yang kedua itu bagian dari apa yang namanya unduh delay ya. Memperpanjang, mengulur-ulur waktu untuk kemudian meninggalkan substansi masalah pokok perkara. Itu yang dilakukan oleh Tifa hari ini kan. Berdasarkan putusan selah, lalu sekarang mau mengajukan pra peradilan. Justru substansinya mau dihilangkan lewat prosedural ulang lagi, padahal sudah masuk ke dalam persidangan. Nah itu jangan sampai terjadi, karena kalau ini terjadi maka substansi hukum dalam 3 asas hukum itu dilanggar lagi. 1, asas kepastian. Kalau prosedural berulang-ulang terus, maka kepastian hukum dari sisi waktu itu akan hilang, ya, meninggalkan substansi tadi. Yang kedua, asas keadilan. Yang paling menunggu keadilan hari ini, ya selain Mas Roy, adalah Pak Jokowi yang dalam hal ini korban. Pak Jokowi korban, dihina, difitnah ya. Direndahkan martabatnya, seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah, seolah-olah berkolaborasi dengan UGM menerbitkan ijazah palsu. Ini pelecehan terhadap lembaga yang sangat terhormat UGM. Gak mungkin lah UGM, apalagi Mas Roy lulusan UGM, harusnya menjaga martabat itu. Gak mungkin UGM sekelas UGM itu memalsukan ijazah, karena catatan-catatan yang sudah ada di layar tadi itu kan clear. Mulai dari kelulusan awal di pemberitaan media masa lalu itu clear Pak Jokowi lulus kan. Kemudian proses kuliah, ada teman-teman seangkatan, ada proses KKN, ada proses naik gunung lewat organisasi ekstrakurikuler mereka, semuanya ada. Sampai pada foto-foto ketika wisuda. Terus dari mana proses pemalsuan? Apalagi Pak Jokowi belum siapa-siapa ketika calon wali kota, dan itu sudah ada ijazah. Ya, dia masih tukang kayu waktu itu, pengusaha mebel. Bagaimana mungkin mengintervensi sekelas UGM ketika belum seorang apa-apa? Kalau misalnya ketika dia presiden, mungkin kita bisa berlogika UGM takut buatin aja ijazah palsu. Tetapi ijazah ini sudah ada sebelum dia wali kota kok. Bagaimana mungkin kekuatan Pak Jokowi yang ketika itu bukan siapa-siapa lalu berani mendikte UGM untuk mengeluarkan ijazah palsu? Itu apa? Semua nalar yang sangat mencederai akal sehat publik. Yang terakhir dari saya, tadi soal yang asas ketiga, asas manfaat dari hukum. Asas manfaat dari hukum ya, tadi soal pra peradilan yang berulang, ini tidak akan memberikan manfaat yang positif, justru memberi manfaat negatif. Ini akan menjadi presiden ya. Jadi Mahkamah Agung, dengarlah opini dan harapan kami. Kalau proses seperti yang dilakukan Mas Roy berulang-ulang pra peradilan, maka di kemudian hari para pelaku-pelaku atau para tersangka, apalagi kalau dalam kasus-kasus extraordinary crime, itu bisa melakukan langkah yang sama loh Mas Roy. Mencontoh itu untuk menghindari substansi hukum dari proses pokok perkara. Dan ini sudah mulai ada indikasi kan. Sudah ada kasus yang sekarang ini, yang penemuan emas dan sekian ratus miliar itu sudah melakukan pra peradilan. Bisa jadi berulang-ulang kali substansi problemnya akan ditinggalkan nanti. Nah ini kita tidak ingin, sehingga signifikansi bisa jadi mengikuti kasus Mas Roy. Kasus Mas Roy. Ulang-ulang. Jadi contoh itu yang tadi asas manfaatnya nggak dapat, justru asas manfaat negatif yang muncul di situ. Makanya penting signifikannya Mahkamah Agung ya sebagai pucuk pimpinan peradilan tertinggi di Republik ini menerbitkan apakah itu surat edaran, apa itu keputusan ya. Peraturan perma untuk mengisi kekosongan sehingga proses memanfaatkan salah pra peradilan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari, sehingga ada kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan hukum. Makasih. Baik. Bung Refli kayaknya bisa jawab nih. Silakan. Ya. Makasih Mas Aiman ya. Jadi begini ya. Tadi saya mendengar kata yang namanya substantive justice ya. Lalu kemudian substantive justice itu dikaitkan dengan pokok perkara. Salah cara berpikir demikian. Jadi substantive justice itu adalah kalau kita mencari sebuah putusan hukum, keadilan, itu yang sesungguhnya. Bukan yang formil saja, bukan prosedural. Dan itu bisa kita dapatkan di arena baik pra peradilan maupun di persidangan pokok perkara.
Kami mencari yang namanya keadilan substantif, bukan hanya prosedural di dalam pra-peradilan. Sebagai contoh misalnya, kalau permohonan kami yang kedua itu dikabulkan, rontok pasal 32 sebagai bahan untuk mendakwa. Itu kan substantif, bukan prosedural. Lalu ketika kita bicara mengenai salah penangkapan dan lain sebagainya, hakim mempertimbangkan secara substantif. Adanya yang namanya perjanjian dalam tanda kutip antara penyidik dan Mas Roy serta Dr. Tifa. Apa perjanjiannya? Hei, tanggal 13 November kami tidak tahan kalian. Tetapi tolong wajib lapor setiap pekan. Itu alat kontrol sebagai bargain, sebagai barter tidak ditahan. Dan Mas Roy 30 kali itu wajib lapor. Maka kemudian ketika dia ditangkap dan kemudian ditahan pada tanggal 19 Juni 2026, maka kita tidak hanya mempermasalahkan prosedur bahwa itu sudah P21 akan ada penyerahan dan lain sebagainya, tapi substantif. Dan hakim kemudian setuju dengan itu. Ini ada kontrak dalam tanda kutip perjanjian. Kok Anda break the contract bahwa dia tidak ditahan, wajib lapor dia patuhi, tiba-tiba ditahan. Karena itu kalau diberikan kepada hukum yang ada, itu tidak memenuhi unsur subjektifnya. Misalnya dia melarikan diri dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, saya karena ini terakhir ya, saya ingin sedikit melakukan pembulatan kalau diperkenankan sedikit. Gini, cara untuk membuktikan ijazah itu kan ada dua jalan. Pertama, langsung pada ingredientnya, pada ijazah tersebut. Apakah kertasnya benar, tintanya benar dan lain sebagainya. Kan itu satu jalan. Tetapi walaupun 100% semuanya sama, it doesn't mean bahwa ijazah itu pasti asli. Karena ada problem yang kedua dan atau yaitu bagaimana cara memperolehnya. Ya kan? Cara memperolehnya apakah dia subjek yang memang punya hak untuk mendapatkan ijazah tersebut. Orang bisa saja sampai dia melakukan KKN misal ya, tapi dia tidak pernah membuat skripsi, tidak pernah ujian skripsi, tidak berhak dia. Ada teman saya seorang artis, bahkan sudah bikin skripsi, tidak dapat gelar karena ternyata dia DO. Padahal skripsinya sudah selesai, penyanyi terkenal. Jadi itu caranya. Tapi kan masalahnya tidak semua orang punya kemewahan untuk mengakses yang namanya ijazah itu. Maka yang dilakukan oleh Mas Roy, Dr. Tifa adalah rely on dengan ijazah yang diupload Dian Sandi. Yang tidak dibantah oleh Jokowi sebagai ijazah yang palsu dan lain sebagainya. Maka kalau kita bicara tentang penelitian, subject to. Maka subject to Dian Sandi yang tidak dibantah Jokowi, itu 99,9% palsu. Tapi begini Mas Aiman ya. Saya tidak ingin tragedi 29 April 2025 terjadi kembali. Apa itu tragedi 9 April 2025? Ketika 3 orang Roy Risman Tifa ada di sini, tiba-tiba itu dijadikan bahan untuk dilaporkan dan kemudian menjadi bahan untuk mendakwa. Termasuk 8 sampai 12 tahun. Jadi ada 22 dan 29 April tersebut. Nah sekarang saya lihat tadi, saya di WA oleh seseorang. Ada indikasi seperti untuk mengarahkan. Jadi Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi penipu. Kan ini kan tidak sehat. Kita nggak bisa mengatakan A dan B itu dalam kondisi seperti ini. Besok-besok dilaporkan. Atau besok-besok menjadi bahan untuk melaporkan. Ya, karena itu kita harus gentle untuk itu. Kemudian ya, kita bolak-balik. Itu tidak akan pernah selesai masalah ini. Tapi saya ingin mengapresiasi dan mendukung apa yang dikatakan Bro Lukas Luarso di awal tadi. Begini, tadi saya ditanya, bagaimana kasus ini bisa selesai? Saya bilang, kalau prinsip good governance dan clean government ditegakkan, bisa selesai kasus ini. Baik on court maupun out of the court. On court itu, bagaimana pengadilan ini ya betul-betul diarahkan pada pembuktian ijazah. Tapi saya udah paham. Kasus Mas Roy itu bukan ujungnya pada pembuktian ijazah. Tapi pada kasus pencemaran nama baik.
kemudian fitnah, edit dokumen dan pemalsuan dokumen atau manipulasi dokumen. Jadi itu yang mau disasar. Pembuktian itu bukan tujuan utamanya, padahal semua rakyat Indonesia ingin menjadikan soal ijazah ini sebagai sebuah pembuktian utama. Di mana didapatkan itu? Jangan-jangan bukan pada pengadilan Mas Roy, tapi pada jalan yang ditawarkan oleh Mas Lukas, the second way, bukan the third way. Ya, the third way. The third way itu Anthony Giddens, the second way, karena out of the court. Out of the court-nya apa? Anggota DPR, Anda ini membiarkan rakyat berdebat. Kenapa Anda tidak menggunakan hak Anda untuk melakukan inquiry, untuk melakukan penyelidikan, tidak menggunakan hak angket Anda? Karena sebagai institusi negara, dia bisa menggunakan itu. Ya sekalian nitip ijazah Gibran, ya kira-kira begitu. Iya kan? Yang sekarang daripada Denny Indrayana meng-offer uang 100 juta rupiah, lebih baik di take over oleh negara. Sehingga dengan out of the court itu, maka bisa jadi kemudian jalannya adalah menggunakan hak inquiry atau misalnya membentuk fact finding team, independent fact finding team. Tim pencari fakta independen. Kalau misalnya yang terlibat itu bukan Refli Harun, bukan Roy Suryo, bukan Firman, bukan Adi Darmawan, tapi orang-orang di luar sana yang berpikir objektif, ya kan? Bukan kita semua yang sudah berpihak, bisa jadi cepat masalah ini selesai. Ya kan, apa sih susahnya membuktikan ijazah itu palsu atau tidak? Kalau memang ada niat untuk itu. Maka terakhir Leo Tolstoy ngomong, dan saya ulangi lagi terus terang. Kalau tidak bohong, maka jalannya lurus, jujur. Tapi kalau Anda bohong, jalannya berliku-liku, dan lain sebagainya. Diperlukan banyak instrumen. Firman nanya lagi, itu maksudnya Pak Jokowi? Iyalah. Dibutuhkan banyak instrumen, ya kan? Dibutuhkan banyak. Sebentar, ini kan closing statement. Statement beliau ini statement sebagai kuasa atau statement pribadi? Oh, sebagai kuasa hukum dong. Kan gitu kan? Gimana? Kenapa saya bilang seperti itu? Yang disampaikan ini semua begini. Ini, this is a closing statement, bro. Ya, dengarkan saya. Ya. Jadi karena itu saya katakan, ya kan, sudah pakai prinsip good governance, clean governance. Siapapun yang tidak menggunakan prinsip itu, maka pasti ada apa-apanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, 1 menit saya minta waktu untuk sedikit mengklarifikasi tadi pernyataan bahwa misalnya soal pemalsuan ijazah itu bisa dibuktikan salah satu cara adalah kertas apa segala macam ya. Padahal kalau kita baca di beberapa permen ya, permen 2014, 2018, 2024 itu clear. 2 hal yang saya mau katakan. 1, terminologi atau apa definisi ijazah. Ijazah itu adalah penghargaan terhadap proses dari awal sampai terakhir orang melakukan pendidikan di perguruan tinggi kalau ijazah sarjana. Nah, bahwa kemudian jika terjadi kerusakan, kebakar, hilang apa segala macam, bisa dimunculkan oleh institusi yang menerbitkan itu hanya sebatas surat keterangan. Nah, pertanyaannya kalau surat keterangan itu misalnya, kalau kita katakan siapapun atau Pak Jokowi katakan ijazahnya hilang, terus surat keterangan diterbitkan bahwa dia adalah alumni clear menunaikan tugas dan ijazahnya hilang, apa itu Anda katakan palsu? Jadi ijazah Pak Jokowi mau hilang. Kalau soal Nggak, tapi begini, dari kertasnya doang. Asumsi baru. Saya fair juga. Di tengah kondisi normal mungkin ini bisa dilakukan. Tapi di tengah desakan publik yang begitu besar, tentu harus ada hal yang juga extraordinary. Makanya extraordinary-nya adalah proses persidangan hukum untuk pembuktian itu di pokok perkara, jangan diulur-ulur. Itu aja, makasih. Ya itulah Leo Tolstoy, berliku-liku berbelok-belok. Silakan. Ya, menurut saya gini, kita kembali ke tema acara ini ya. PT UN ijazah Jokowi harus dibuka, kasus selesai. Itu kan pertanyaan. Tanya. Ya. Menurut saya tergantung. Di awal tadi saya sudah menyampaikan apakah negara ini, pengelola negara ini punya serius, punya perhatian dengan kasus ini, atau ignoramus. Yang saya lihat ignoramus. Jadi 3 tahun membiarkan pro kontra dari Thermul versus dan menurut Anda ini sudah mendesak untuk kemudian diintervensi dalam tanda kutip? Sesudah 3 tahun dibiarkan. Jadi pihak pengulur waktu paling menjengkelkan adalah Jokowi.
lebih dari 3 tahun mengulur waktu. Dia berkali-kali janji untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Dan pengadilan Roy itu cuma 1 dari 7 pengadilan yang sudah terlaksana selama 3 tahun ini. Pengadilan versi laporan Termul itu sudah mengambil korban 2 orang, Bambang Tri dan Gus Nur. Mereka dipidana 6 tahun, ya. Nah sekarang ingin mengambil korban lagi, vampire ini. Mengambil korban 2 tersangka yang tadinya 8 tersangka, tapi yang 3 sudah berhasil dicuci otak untuk menganulir. Nah, tapi pertanyaan ya. Rismon, Bang Egy, dan satu lagi? Damai Lubis. Oke. Ya, ya. Duhai kaum Termul. Kenapa Anda tidak melanjutkan mempersoalkan Rismon yang konon terbukti ijazahnya juga palsu? Anda sudah mengirim. Terbukti. Lah itu kata yang meneliti Termul-Termul yang datang ke Jepang itu. Oh. Kenapa hanya mempersoalkan orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi, tapi Anda sekarang sama sekali tidak peduli dengan ijazah palsunya si Rismon. Bang Refli, ini yang bikin belok-belok ini nih. Ya, Ini belok-belok nih. enggak, karena ini penutup. Ini belok-belok. Banyak alasan. Ini untuk pengakuan dosa. Ini pertobatan. Kenapa kamu yang harus mengaku dosa karena sudah memfitnah orang? Belum. Ya, Belum. Kemudian Iya dong. kalau Tidak ada kalian putusan pengadilan kok. kalian Jokowi konsisten mau mempersekusi orang yang mencemarkan nama baik, kenapa itu tidak terus dilakukan terhadap Rismon yang 11.000 triliun? Tapi begitu, Palsu katanya. nah itu menunjukkan inkonsistensi yang paling banal. Itu Inkonsistensi prosedural. menunjukkan problemnya adalah ini pertarungan di Sudah Indonesia diproses ini hukum dan antara dilaporkan. orang-orang yang ingin Inilah memperjuangkan fitnah. kepentingan publik dengan orang-orang yang ingin memperjuangkan kepentingan individu. Masa seorang individu harus diperjuangkan mati-matian demi melawan kepentingan publik. Jadi apa landasan logika dan etikanya? Apalagi kalau mereka yakin ijazahnya asli. Dan mengulur-ngulur waktu selama 3 tahun itu tidak ada penjelasan lain selain ingin menyembunyikan barang busuk. Ini sama saja Pak Menyembunyikan Lukas misteri, nuduh Pak Jokowi ijazah kontroversi palsu misteri. juga ya. Karena dengan mengulur waktu, Iya. nanti Tapi kalau jangan-jangan ditanya, bisa dibuat takut. bukti-bukti Nanti jadi lain. korban hukum berikut. Oke, sebagai penutup, Pak Lukas, nanti sebagai Bapak jadi penutup, korban hukum berikut. satu alinea lagi ya. Saya juga meragukan gini, terus terang dari hukum di Indonesia ini. Saya berharap, Nanti dijawab. Oke. saya berharap ada keajaiban ya. Nanti kalaupun UGM mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan kembali memenangkan putusan Komisi Informasi ya. Tapi jika seandainya tidak, berarti itu mengindikasikan lagi. Karena sebenarnya tidak terlalu penting juga kalau Mahkamah Agung, karena antara prosedur, antara di atas kertas dengan realita itu akan cepat atau lambat ketemu. Dan poinnya sekarang tinggal 2 kok. Tinggal apakah Rektor UGM itu masih orang yang sama, juga Kapolri orang yang masih sama. Indikasi awal karena ini tertunda sampai 3 tahun itu karena ini memalsukan gitu. ada satu konspirasi politik Kapolri juga yang ikut andil ingin gitu. bertahun-tahun menyembunyikan ini. Jadi ya menurut saya, tapi Jadi Kapolri terus saya siapa terus lagi yang terang. Termul? Kalau hakim Ini memenangkan contoh lain, Termul lagi. info terbaru ya. Jadi majelis sebentar Komisi lagi semua Informasi jadi Termul. yang memenangkan Jokowi, kesempatan. ketika mereka mengajukan lagi untuk menjadi komisioner KI, ternyata gagal. Mereka tidak bisa lanjut. Entah Komisioner kenapa. apa? Mereka tidak bisa lanjut terpilih jadi Komisioner. Komisi Informasi. Oh, KAIP. Oke. Nah itu bisa kalau prestasi mereka bagus, kenapa mereka tidak dipilih lagi sebagai komisi informasi? Yang milih kan DPR tapi berbagai partai. Lah ya justru itu kan politik itu jangan dilihat secara naif normatif. Ya udah Pak Lukas Politik lantik itu- atau Kalau ini saya kembali search challenge menjadi nih kan. komisioner. Kalau DPR susah, masa Pak Jokowi bisa mengondisikan 10 partai? Iya dong. Lah kalau udah lari. kalau Mahkamah Konstitusi aja bisa dipermainkan, apalagi cuma DPR. Ya inilah Oke, nanti saya bilang. Oke, sudah. Ya artinya ada ini sedikit manusia yang lagi. mengarang indah. Ada tiga Mengarang skenario. indah. Oke, Putusan ya. Dipersingkat. Ya, ada 3 skenario. Menurut saya skenario
happy ending untuk bangsa Indonesia adalah ketika MA menetapkan menguatkan putusan KI dan sehingga memaksa UGM untuk membuka semuanya. Jadi 15 anomali yang sudah kami temukan itu bisa terbukti atau tidak. Yang kedua, akan ada proses yang disebut mengulur waktu gila-gilaan. Jadi 3 tahun nggak cukup, butuh 9 tahun lagi. Dibuat berbagai strategi, berbagai permainan politik. Skenario Mas, ya, oke. Dan yang ketiga agar ini Komiknya luar agar biasa ini ini. terlihat ilmiah. Komik yang indah. Akan terjadi satu yang disebut entropi keadilan. Apa itu? Jadi dibiarkan kasus ini terus tidak jelas. Kalau spirituality masuk nggak? Atau akan ada perubahan fundamental dari politik di negeri ini dalam beberapa tahun mendatang. Terima kasih. Kelelahan itu maksudnya apa? Kelelahan lalu kemudian Ya orang, Patik, ya? saya bayangin orang seperti Roy, Ya, Tifa sudah hijrah kan? Oke. Nah nanti Roy mungkin hijrah juga, kita nggak tahu. Karena secara psikologis itu harus dimaklumi ya. jadi maksudnya jadi berhenti proses untuk mencari ini. Ya walaupun tentu Bon Jovi sampai hari kiamat akan mencari. Bongkar. Oke, luar biasa. Oke. Hah? Nggak biasa ganti-gantian. Oh, oke. Bang Mona mau nggak? Kalau Bang Mona nggak mau, oke. Tapi kalau nggak, saya berikan kesempatan. Closing statement. Closing. Boleh lah. Oke. Baik, makasih ya. Memang namanya apa, ahli kebijakan kan melihat aja. Jadi tadi saya Bijak. sudah mapping tadi, si A bilang apa, si B bilang apa. Jadi Bijak. memang menariknya saya harus bicara level ontologis. Oke. Kenapa dari tadi pasti semua di sini punya pemikiran masing-masing apa arti ijazah? Ijazah ya. Nah, jadi tolong ditampilkan Mbak apa itu Oke. yang saya Ini kirim. sekali closing statement, tapi saya kasih lebih panjang dikit karena beliau ini belum banyak bicara. Oke, silakan. Iya, ada tolong tampilkan 12 Pak yang saya kasih definisi ijazah. Oke, ya sambil di ini. Sambil silakan. Nah, jadi saya ambil ini ya. Coba menggambarkan situasi di sini dengan satu definisi ini bahwa pada pasal 1 angka 1 ya lagi Mbak arti pasal 1 angka 1 definisi ijazah. Coba yang lain di terus Lagi? terus Next. terus. Yang ini? Nah ini dia. Oke, silakan. Tadi Bung Mona sedikit- boleh sini, Bung. Ah, tadi sedikit disinggung Bung Pajung, saya senang akhirnya ada juga yang nyinggung ini. Jadi supaya kita sama persepsinya apa sih arti ijazah? Itu dari Permendikbud Ristek yang terbaru ya, nomor 6 tahun 2022, ijazah adalah dokumen yang diberikan. Ini artinya dokumen itu cuma satu, yaitu ijazah yang diberikan. Dokumen. Nah nanti kita singgung kalau namanya ijazah palsu berarti dokumen yang palsu. Tapi ada keterangan berikutnya kepada lulusan pendidikan akademik. Berarti yang tidak lulusan pendidikan akademik Tidak berarti diberikan ijazah. Tidak boleh diberikan ijazah. Oke. Dan berikutnya Vokasi. dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar. Nah ini coba saya ceritakan satu deretan bahwa pengakuan terhadap prestasi belajar inilah yang dikejar oleh Lukas Warso dan kawan-kawan, Bon Jovi, pengakuannya, KKN-nya, KHS-nya, KRS-nya. Nah sementara Mas Roy dan kawan-kawan itu mengejar dokumennya. Makanya yang dikejar adalah aslinya. Ya. Seperti itu Satu ya. lembar itu oleh Mas Roy, sementara oleh Bon Jovi itu proses-prosesnya. Proses pembentukannya. Ya, oke. Tapi abang kan di Bon Jovi kan? Tidak, makanya mau saya mengkelarkan. Bukannya iya? Beda. Bukan. Oh, bukan, oke. Nah, Sorry. jadi Sama-sama dikip tapi. Enggak, dia awalnya di Bon Jovi kan? penyelesaian program studi terakedrasi yang diselenggarakan perguruan tinggi. Apa pertama kali di Bon Jovi? Pertama kali sempat bergabung? Enggak. Enggak pernah. Nah ini mau saya terangkan biar jadi juga publik tahu. Beliau itu independen. Oh, oke. Jadi oke. gini, awalnya saya yang di KIP. Waktu September saya bersidang dengan saya gugat itu termohonnya adalah Andri. Nah, barulah tim Bon Jovi Oktober. Nah, saya juga sudah duluan dapat keputusan yang KPU. Baru terakhir Bon Jovi juga ternyata ikut meminta. Akibatnya keputusan yang saya terima menang dengan secara otomatis dimenangkan oleh Bon Jovi juga.
Makanya ke depannya mungkin supaya teman-teman yang di media juga, ya saya kadang seringkali dapat WA gitu kan, selamat ya, selamat. Saya juga bingung, termasuk loh ini nggak kerjaan saya. Nah, tapi ya gimana mau dibilang ya, karena saya juga terangin juga media yang sudah pada langsung terjebak ya, pada dia pikir kalau KIP bona aja, bona pasti bona seperti itu. Nah, jadi kalau setelah ini tadi ijazah, berikutnya kan ada salinan ijazah. Jadi salinan ijazah itu adalah dulu kan belum ada fotokopi. Jadi orang itu di kampus disalin. Dengan begitu nanti begitu ada orang mau fotokopi, mau melegalisir, dilihat salinannya. Nah, baru integrasi berikutnya ada fotokopi ijazah. Nah, disinilah saya bekerja, fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh UGM. Nah, disinilah yang saya minta karena ini KPU mensyaratkan sebagai syarat pencalonan baik pilkada, pilpres maupun pileg itu adalah fotokopi ijazah, maka saya bergerak di zona fotokopi ijazah. Nah, di sinilah yang saya banyak temukan keganjilan ini, sehingga akhirnya saya lakukan gugatan-gugatan di DKPP, di Petun, di Pengadilan Negeri. Besok saya bersidang Pengadilan Negeri dengan besok ya, dengan menggugat seluruh KPU 3 lapisan, Bawaslu dan UGM. Itu apa yang digugat? Perbuatan melawan hukum. Karena ada 3 yang menurut kami agak berbeda. Pertama itu masalah tanggal. Saya yang menemukan dulu itu tanggal itu tidak ada. Tanggal apa ini? Tanggal legalisir. Legalisir yang ijazah yang mana? 5-5-nya. Oh, nggak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Tanggal kapan dilegalisir dan sampai berlaku sampai kapan? Iya. Nggak ada itu? Tidak ada. 5-5-nya nggak ada? 5-5-nya. Oke, itu Anda gugat? Ya, saya gugat itu Perbuatan melawan hukum? ya, Terhadap KPU itu? Iya. Yang digugat KPU ya? KPU, UGM sama 2 dekan yang menandatangani. Oke, atas nama di situ? Iya. Boleh sebutkan siapa? Saya lupa. Profesor Naim sama Profesor Budiadi. Masih ada itu ya mereka? Ternyata masih ada. Oke, baik. Nah, itu terus saya juga menggugat CLS. Gugatan CLS di Citizen lawsuit? ya, karena gini, ternyata arsip-arsip itu hilang. Oleh Andri? Bukan, oleh KPU Solo dan KPU Surakarta menyatakan bahwa arsip fotokopi cap basah tahun 2005 dan 2010 hilang. Itulah tadi yang dipermasalahkan Mas Roy. Iya, yang dikasih itu ternyata salinan dari fotokopi legalisir. Yang menghilangkan itu siapa? KPU Kota Surakarta. Oke. Nah, seperti itu. Berarti Pak Jokowi asumsinya memberikan yang asli, legalisir yang asli maksud saya. Iya. Tapi kemudian hilang, KPU Solo memberikan yang fotokopian. Iya. Oke. Dengan alasan ya cuma Ini pengakuan KPU Solo ya? ada suratnya. Oke, baik. Nah, Oleh KPU Solo. Iya, oleh KPU Solo. Itu juga yang kita laporkan ke DKPP. Seharusnya ini kan clear tidak nih. boleh. Clear. Oke. Seperti itu. Iya. Dan juga ada keganjilan lain, yaitu bahwa Profesor Naim itu sudah seharusnya menurut surat yang saya terima dari UGM, dari Ibu Epa selaku atasan PPID, menyatakan bahwa Profesor Naim itu sebenarnya hanya menjabat dekan itu sampai 2012. Oke. Tapi pada Pilpres 2014 itu masih Profesor Naim yang dipakai. Ini 2014 kok Profesor Naim lagi, itu kan. Padahal seperti itu. Sudah dekannya sampai 2012. Iya. Ya. Tapi 2014 Naim masih lagi. tertanda legalisirnya Iya. Profesor Naim. Ada apa itu semua janggal? Iya, tentu ini kan jelas jadi indikasi bahwa Itu sesuai dilakukan gugatan juga gugat juga. terhadap Profesor Naim, terhadap UGM, terhadap KPU. Iya. Karena Perbuatan melawan hukum. perbuatan melawan Di hukum. Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Besok mulai nih. Besok sudah sidang ke-6 Oh, malah. sidang ke-6. Oke. Oke. Cuman senyap kita kan. Iya. Luar Seperti biasa. itu. Oke, terus? Nah, jadi yang kita laporkan juga itu adalah bagaimana seharusnya arsip ini diserahkan oleh KPU kepada ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah untuk diautentikasi, diperiksa keasliannya. Ada perka ANRI nomor 1 tahun 2023 itu menyebut bahwa ANRI atau LKD wajib juga memeriksa keaslian dari sumber fotokopi ini. Nah, ini yang kita laporkan juga ke DKPP, kenapa nggak dikerjakan KPU, nggak diserahkan arsipnya, sehingga akhirnya nanti finalnya pekerjaan saya ini ujungnya adalah proses autentikasi keaslian dari fotokopi terhadap sumber aslinya. Seperti itu, Mas Aiman. Oke.
Baik, jadi nanti kita tunggu. Masih ada berapa sidang lagi belum tahu nih. Agendanya sudah sampai mana? Sidang ke-6 ini. Kemarin kita mediasi 4 kali gagal. Ini perdata berarti? Perdata, oke, baik. Ya. Gagal, jadi lanjut terus ini ya. Lanjut terus pembuktian Oke. besok. Baik, nanti kita kawal juga terkait Siap. dengan sidang. Terima kasih Bung Bonatua Silalahi. Baik. Pak Halim silakan Pak Dr. Halim. Ya, Saya nggak perlu teman lagi kan situ ya. saya cuman hanya melihat bahwa ini harus dijalankan dalam penegakan hukum. Harus apa? Sorry. Harus jalan penegakan hukumnya. Oke. Dan tidak ada lagi kita memberikan suatu apresiasi terhadap masyarakat berulang-ulang untuk terhadap Prapit yang tidak ada gunanya dan tidak punya substansi. Dalam KUHP memang mengatakan demikian, tetapi kita harus benar-benar bahwa ini harus diselesaikan secara Jadi pokok perkaranya harus disidangkan. Oke. Walaupun dia Prapit berkali-kali, ranahnya nggak ada manfaat. Kenapa? Karena pucuk dari para tersangkanya itu tetap melekat pada badannya. Seperti itu Pak Iban. Oke, Dan baik. percuma saja untuk berulang-ulang menunda-nunda, tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya membuat para penegak hukum ini melihatnya berbeda. Sehingga bahwa yang bersangkutan ini harus benar-benar bagaimana penegasan penegakan hukum. Tapi siapa yang bisa menghentikan ini kan Mas Roy juga punya hak. Betul. Dan kemudian Prapit berkali-kali tidak diatur dalam KUHP yang baru. Benar, tetapi kan ini kan mencederai penegakan hukum. Oh jadi ini kesadaran Iya. itu yang Anda. Kalau misalnya memang dia bersalah, tentu diponis. Tapi kalau tidak bersalah, lepas. Kan clear. Tidak memberikan contoh kepada untuk masyarakat-masyarakat yang lainnya. Sehingga bahwa ini tidak menjadi contoh yang baik. Oke, baik. Itu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bung Ade, silakan. Ya, makasih. Bung Aiman. Ini udah closing statement kan? Iya. Ya. Jadi hari ini kita melihat praktek peradilan yang merupakan satu abuse of process. Abuse of process inilah yang dipertontonkan hari ini. Artinya kenapa Bung Aiman? Kenapa saya katakan abuse of process? Karena di sini abuse of process itu fixation litigation. Artinya menghambat. Sudah penghambat bagi litigasi. Untuk itu kami mengharapkan bahwa sebenarnya kalau mau cermat untuk dalam gugatan Prapit, cukup dengan 2 sesi cukuplah sebenarnya. Tetapi kembali pada tidak diatur, sehingga hemat kami adalah kami tetap akan melakukan upaya agar supaya persoalan ini tidak terus menjadi momok atau role model yang akan diikuti oleh perkara-perkara lain. Saat ini kita sudah mendengar Prapit pertama sudah ditolak, ada Prapit kedua nih dari salah satu persoalan yang disebut dengan extraordinary crime. Ya katakanlah sekarang Febri kan lakukan lagi tuh Prapit, ya kan? Nah ini kan menjadi role model. Dia kan ditahan. Kalau Mas Roy melakukan ini berulang-ulang, mungkin secara publik tidak ada masalah. Karena memang tidak dilakukan penahanan. Tetapi kalau yang dilakukan penahanan, terus melakukan ini berkali-kali, buntutnya kan masa penahanan ada. Lepas. Sehingga kami bersama teman-teman petisi ahli, kemudian dari beberapa organisasi advokat, itu melakukan action kemarin untuk menyurat agar Perma, Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka hanya Prapit. Tidak menghilangkan hak, tetapi membatasi abuse of process yang bisa menghambat proses dari pokok perkara. Memang
tidak menghilangkan pokok perkaranya ketika habis masa kemudian dari 9 item itu dilakukan prapit, tetapi ini membuang waktu yang buntutnya tetap ke sana juga. Tetapi bisakah ini dimanfaatkan oleh yang dilakukan penahanan? Jawabannya iya. Ketika ini parsial, maka ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang saya anggap adalah mafia dari peradilan itu sendiri. Kenapa? Ada nilai tawar di sini, teman-teman. Saudara, ada nilai tawar di sini. Hakimnya tunggal, iya kan? Prosesnya lama, terjadi tawar-menawar di sini. Ini yang harus kita hindari. Saya tidak berkutat pada persoalan Mas Roy. Kalau Mas Roy dan teman-teman advokat ini melakukan itu terus, monggo silakan, tidak masalah karena memang tidak lakukan penahanan. Ya kan? Nah, tetapi kalau yang ditahan, ini akan menjadi tawar-menawar ini persoalan ini. Sehingga rusaklah tatanan hukum yang sudah ada. Kita tidak pernah membatasi hak itu, tidak. Kita juga akan membela nantinya para tersangka. Tetapi tentunya dengan batasan tertentu. Tentunya ada juga batasan tertentu yang bisa mengatur bagaimana menyamakan dengan penahanan. 7 hari, Mas Roy 13 hari loh, ada putusannya 13 hari. Yang tadinya maksimal 7 hari ada 13. Sehingga malam ini saya cuma menyampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai motonya bahwa mewujudkan peradilan yang agung. Hari ini kami sebagai rakyat Indonesia dan praktisi hukum meminta kepada Mahkamah Agung agar segera mengeluarkan SEMA atau peraturan Mahkamah Agung dalam rangka terkhusus prapit, tapi tidak menghilangkan hak-hak para tersangka maupun terdakwa. Namun lebih spesifik tidak bisa dilakukan secara parsial. Itu permohonan kami. Artinya kami cuma peduli hukum ini tidak dipertontonkan dan digunakan tidak mengulur waktu lagi ketika ini kemudian digunakan sekali lagi digunakan oleh yang dilakukan penahanan, maka amburadulah hukum di Republik ini. Hari itu harapan kami. Terima kasih. Mas Roy, silahkan. Ya, terima kasih. Ini closing statement Mas Aiman. Karena tadi saya hanya mendengar, saya menggarisbawahi saja barusan beberapa menit yang lalu ya, sahabat saya Mas Adi Darmawan itu menyampaikan untuk saya tidak masalah. Jadi terima kasih. Ya, jadi boleh kan ya berprapit berkali-kali. Nah, itu kan tadi sudah dikatakan. Kalau terus kemudian kalau ada yang memanfaatkannya untuk yang ditahan terserah. Jadi nanti suratnya ke Mahkamah Agung itu dibedakan ya, untuk yang ditahan nggak boleh prapit berkali-kali. Sepakat Mas. Ya, tapi kalau untuk yang tidak ditahan tulis Roy Suryo, Dr. Tifa boleh. Ya, itu harus kasih contoh. Barusan Mas Adi, maka itulah Mas, itulah uniknya yang namanya ilmu hukum ijazah Jokowi. Jadi inilah bukan memanfaatkan. Inilah namanya kreativitas, orang memanfaatkan atau membaca hukum itu. Ya. Jadi kalau kemudian supaya kelihatan nih saya buka aja. Nah, jadi orang itu kalau membaca hukum kalau detail, ya begitulah caranya. Gimana kita membaca KUHAP yang baru nomor 20 tahun 2025. Memang betul. Kalau KUHAP yang lama dulu memang begitu ada pokok perkaranya jalan, prapitnya sudah gugurkan. Dan itu sering Mas Aiman dulu terjadi. Caranya sama. Jadi begitu mau prapit ternyata ditunda prapitnya. Begitu ditunda pokok perkaranya jalan sehingga prapitnya gugur. Dulu itu sering banget dialami. Maka sekarang adalah silakan, dan kami memang akan melihat nanti tidak mungkin yang namanya kita melakukan prapit itu 2 kali untuk yang sama. Nebis enendem misalnya. Tapi toh juga perhatikan juga kalau itu ditolak ya, bukan yang artinya tidak atau belum diterima, itu masih bisa lagi. NO itu masih bisa lagi diajukan.
Ya, dikit-dikit kan kita juga NO belajar. bisa diulang tuh pasal. Bisa diulang kalau NO ya. Kalau ditolak itu baru tidak bisa. Jadi 16 kali pra-peradilan mungkin kita akan menyaksikan ini. Kok hanya 16 sih? Bisa lebih. Nah, gitu. Jadi Mas Aiman dan semuanya, inilah yang terjadi pada bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap Indonesia sekarang ini. Inilah negara Konoha, di mana ada tetap yang namanya Petro ini tetap ngejar-ngejar yang namanya Gajah Modo ijazahku tolong dilegalisasi. Tolong dilegalisasi. Namanya Gajah Modo ternyata nggak berani. Kalau berani Gajah Modo atau siapa, mungkin rektornya, pegang itu ijazah. Bareng-bareng dengan Petro ini pegang ijazah. Nah, baru itu namanya benar. Kalau berani. Petro pegang ijazah dengan Gajah ini pegang ijazah. Barengan. Mau di kampus UGM boleh, mau di Jakarta boleh. Jangan statement sendiri-sendiri. Kalau tidak, nanti ini akan diulangi oleh Fafa, jasanya palsu. Aku bukan, soal hanya ijazah, tapi riwayat pendidikanku juga palsu waktu di Australia. Nah, itu. Maka aku masih nyekal. Ada yang mau meneliti. Fafa, maksulin saja. Nah, dia khawatir karena nanti akan terus dikejar. Dan ini komitmen kami, Mas Aiman. Saya insya Allah bersama dengan para pejuang tetap akan terus mengejar ijazah itu. Ya, jangan ragukan komitmen ini meskipun mungkin ada. Wah, ini ada Bagong ini wayang baru nih. Gareng Rojo. Yang itu mereka penguasa. Aku mau ngeluarin perma lo. Aku mau ngeluarin SEMA. Itu para termul itu ya mau menggerutu kantor, mau menyalakan 1000 lilin. Nanti akan ada yang namanya pejuang hukum itu, ya. Itu kemudian akan mengkontrol. Jangan seenaknya keluar. Tahu aturan kan? Yang namanya peraturan, apalagi surat edaran, itu di bawah undang-undang. Nggak berlaku nanti itu ya. Hasil negara rugi lagi. Sementara itu Mas Aiman, nah ini ya bahayanya. Inilah para termol itu. Wah, ini wajahnya kayak gini. Kita akan geruduk ke MA. Kita akan nyalakan lilin. Ini wajahnya jelek-jelek banget nih ya. Wah itu. Sampai melet-melet ini. Ada yang melet-melet. Kemarin ada yang melet-melet. Mana itu? Ya, Kanjeng tak tunggu besok pagi. Tadi pagi nggak hadir. Ya, lawyernya juga nggak ngerti. Maka Mas Aiman, maka bukan hanya yang dibiarkan ini termol kalau dibiarkan bumi gonjang-ganjing gelap, Indonesia akan tetap menjadi gelap selamanya. Seandainya termol itu tetap ada dan beredar, maka kata A.T. Garut, binasakan termol itu. Ya, itu. Terima kasih. Londo Ireng. Londo Ireng itu. Itu Londo Ireng. Gunungan Ireng ini namanya. Londo Ireng. Kalau Indonesia gelap itu Terima Londo kasih Ireng. Mas Aiman. Jadi ya hari ini kan kita sudah lihat ya bahwa memang penting sekali kita masuk ke pokok perkara. Karena itu akan menjawab semua hal. Dan saya juga ingin mengadres ya, ada Adik Gio mengatakan res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim harus dianggap benar. Ya, jadi setiap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap wajib diterima dan dipatuhi. Ada suatu putusan yang mengatakan ya antara lain tidak boleh diajukan prapit terpisah-pisah, melainkan harus secara satu kesatuan. Karena kalau dilakukan seperti itu maka itu merupakan suatu bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukan oleh pemohon itu sendiri. Dan juga disampaikan bahwa si pemohon ini sedang mengupayakan ya pembelaan dirinya dalam pemeriksaan perkara. Ini putusan pengadilan loh yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dikatakan di situ bahwa ini adalah suatu upaya penyalahgunaan prosedur hukum. Ya. Penyalahgunaan lembaga pra-peradilan. Yang tentunya saya tadi coba mau kutip Pak Refli, menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan perkara pokok. Jadi jangan sampai kita menuding sesuatu tapi kita yang nunda-nunda. Kan gitu. Sehingga tadi sampaikan juga, saya juga dalam hal ini menyampaikan bahwa
ada suatu kekosongan hukum. Ya, kita lihat tadi sudah disampaikan sama rekan-rekan bahwa memang di sini perlu ada, ya terserah si pembentuk undang-undang itu tim 9 atau memang Mahkamah Agung. Silakan saja. Karena kenapa? Sudah ada putusan loh yang mengatakan ini mengulur-ulur waktu, ini penyalahgunaan pra peradilan. Maka itu akan berlaku sebagai jurisprudensi yang harus diterapkan. Sehingga apa? Bagaimana nanti kalau NO ditolak, masih terus? Kan ini namanya benar-benar sebagaimana isi putusan tadi, penyalahgunaan ya prosedur hukum, penyalahgunaan ya pra peradilan. Oleh karena itu kita berharap ya, walaupun itu hak, saya hargailah itu haknya daripada saudara saya Mas Roy ya, dari yang lain silahkan. Tetapi kita juga harus masuk ke dalam pokok perkara supaya jangan sampai ini ada saya baru tahu hari ini ternyata Abang sama Bang Lukas Beda. bukan tim Bon Jovi. Maksudnya apa? Akan timbul lagi orang-orang baru seperti Pak Lukas dan yang lain-lain yang akan terus berteriak-teriak tapi tidak memiliki bukti. Yang disampaikan oleh rekan-rekan saudaraku ini adalah administratif. Ada persoalan administratif. Tetapi dicoba disenggol, oh berarti begini, berarti luar biasa tadi. Saya dengarkan dengan cermat tadi apa yang disampaikan dengan Pak Lukas. Tapi ya silakan saja. Tetapi apakah itu memiliki dasar hukum? Kita negara hukum. Oleh karena itu masuk ke pokok perkara. Oleh karena itu MA atau pembuat undang-undang atau siapapun ya di negeri ini yang peduli dengan ini, termasuk peradilan itu sendiri. Karena hakim udah berani dia membuat suatu putusan seperti itu. Artinya tinggal ditentukan aja. Sehingga apa? Supaya kita juga memberikan kepastian hukum kepada pelapor juga, kepada korban juga, dan juga kepastian hukum kepada terlapor juga. Sehingga apa? Penegakan hukum ini menjadi benar. Karena kalau kayak gini kan seakan-akan hanya satu orang nih pencari keadilannya. Pencari keadilannya tentu ya para pihak. Pihak yang difitnah, pihak yang dicemarkan nama baiknya, dan pihak yang mencemarkan nama baiknya. Oleh karena itu banyak forum sebenarnya. Termasuk tadi saya lihat rekan Lukas disampaikan, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa nggak ngomong aja sama Mas Roy, udahlah berdamai, misalnya, ya kan? Supaya apa? Jangan gini loh, jangan konyol, ya, jangan konyol. Kita tidak punya bukti, kita tuduh, kan ada persoalan baru nanti. Tapi yang saya sampaikan adalah kami berharap semua masyarakat udah lebih dewasa, sudah melihat kok, sudah dipertontonkan selama berhari-hari bahwa ya tong kosong bunyi nyaringnya. Kenapa kan begitu? Sehingga saudara pendukung tidak merayu Jokowi untuk membuka saja. Ya, sehingga lebih bagus untuk negeri. Sehingga media yang tepat adalah menurut saya, yuk kita masuk ke pokok persoalan. Sehingga nanti apa? Tidak ada lagi dipersoalkan UGM nggak bisa membuka karena barangnya kan sudah ada di kejaksaan semua. Kan jadi persoalan. Dan mereka tahu, bukan mereka nggak tahu loh. Mereka tahu. Oleh karena itu dikerjain. Sehingga apa? Memiliki bahan untuk ngerjain orang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia tahu kok, disampaikan kok tadi penjelasan. Ya nggak mungkin lah karena ijazahnya ada di sini sih. Udah tahu. Sehingga kalau udah tahu tapi mencobai hukum, ini malam ini saya mau menghimbau kepada kita, masyarakat juga saya pikir sudah sangat dewasa. Yuk kita dorong ini ke pembuktian pokok perkara supaya clear, supaya tarik-tarik lagi kemana-mana. Saya rasa demikian. Terima kasih, selamat malam. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini adalah akhir dari Radio Suara. Oke, sedikit aja, 2 menit boleh ya. Oke, ya. Baik, pertama-tama saya supaya jangan lupa. Tadi kita ngomong soal fotokopi. Katanya nggak ada pasal yang mengatur. Ada. Pasal 1888 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian ada pada akta otentik, pada akta aslinya. Itu nomor 1. Jadi fotokopi tidak bisa. Dan 1890 KUH Perdata, fotokopi tidak bisa berdiri sendiri. Perdata bukan pidana. Ya, bukan. Kita bicara tadi kan untuk PT UN. Ya kan, kekuatan pembuktian. Yang kedua, jadi ijazahnya Pak Jokowi maksudnya. Iya. Jadi kita bicara pembuktian. Tolong ini kan closing statement. Ini payah ini saudara-saudara kita ini. Tapi kalau ada hal-hal yang memang perlu
Iya. Clearkan silakan nggak apa-apa. Iya, saya udah jelaskan itu pasalnya ada. Itu perdata tidak bisa dipidana maksudnya, bukan kasus pidana. harus Sementara ini adalah Iya, karena formil. bukan. sementara ini adalah Tadi kan pidana. kita bicara PT UN. Perdata itu kok formil. Kita bicara PT UN Kalau tadi. ini kan PT UN bicara itu adalah pembuktian perdata. ijazah tadi. Turunan dari perdata. Oke. Iya kan? Kalau PTWN itu pasti perdata. Perdata Berarti masuk dong ini. masuk. Tadi kan kita bilang. Beda juga, bukan perdata. Jadi Oh beda. Surat keputusan bukan. dia. Betul, tapi itu Ya silakan Pak, silakan. Terusin. enggak gini. Jadi PTWN bukan perdata, tapi Memang bukan administrasi. perdata, tapi Bukan. kuasi perdata. Iya. Jelas. Kuasi perdata. Iya. Kuasi itu. Perdata. Kuasi pidana. Iya. Beda. Oke, jadi nggak bisa menggunakan itu. Bisa, itu tetap. Baik, ini perdebatannya nggak akan selesai. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Satu Ini lagi. lahir dari rakyat bersuara. Kita akan lanjutkan. Masih ada banyak topik yang akan juga bisa dihadirkan nanti. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Sampai jumpa pekan depan. Salam. Oke, terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh